Halo VTuber sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya Dema, senang sekali kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Henrik Immanuel. Saya selalu berharap dan berdoa buat teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, kuat, dan sukses dalam mengerjakan apapun teman-teman. Amin. Kali ini saya akan uh, mengulas video lama Bapak Pendeta Chandra Teja, sekaligus juga akan membahas video terbarunya lagi ya. Jadi teman-teman, video-video saya itu nanti adalah seperti yang saya sudah katakan kepada Anda, bahwa saya akan mereview video lama Pak Pendeta Chandra Teja MTH ya, IT luar negeri. Lalu apa video barunya, ya kan? Saat itu teman-teman lihat di judul saya kan, di thumbnail saya, Anda bisa lihat juga ya. Saat itu dia menulis judul videonya dia seperti ini: izin PSE dipersulit anak ini, gara-gara anak ini katanya dipersulit ya. Itu di judulnya ya, mungkin nggak tahu di dalamnya ya. Yang penting apa yang disampaikan di dalam itu hanya mengarang-ngarang melulu. Lalu pada bagian thumbnailnya itu, anak ini sebabkan ultah VTube tanpa PSE. Lalu ditunjuk saya ya, ada anak panah foto saya ya. Nah, jadi kalau saya bahas dari judul itu, benarkah demikian? Dia katakan anak ini sebabkan ya, sebabkan atau sebarkan begitu ya, nggak tahu juga, kurang jelas ya. Cuma gini teman-teman, Pak Pendeta Chandra ini, Pak Pendeta Chandra Teja MTH, lulusan IT luar negeri, dulu mengatakan kalau dia artinya menyebabkan ulang tahun tanpa izin PSE. Ya mungkin saat itu belum ada izin PSE ya. Tapi kalau saya pribadi tidak ada menyebabkan atau apa ya yang dimaksud ya, menyebabkan atau menyebarkan ulang tahun. Nah, tapi kan foto saya ditunjuk anak panah di situ di thumbnailnya dia. Nah, saat itu dia mencela, selalu mengatakan bahwa izin PSE tidak ada. Ya, dia cela izin PSE, dia banding-bandingkan dengan Snack saat itu. Dia gembor-gemborkan. Jadi dia membangun opini-opini. Ini sebenarnya kalau model seperti ini, membangun opini untuk menyerang sesuatu atau untuk menyerang sebuah usaha, ini kerjaan orang yang iri hati ya. Jadi dia tidak ada di dalam VTube, membahas VTube. Dia mengatakan saat itu bahwa hanya dia yang paling benar dalam menyampaikan VTube ketimbang leader-leader. Logikanya di mana? Logikanya di mana? Ini orang mengangkat diri, so tahu, padahal tidak ada di dalam manajemen. Lalu mengatakan dirinya paling benar, paling terpercaya. Ya. Bagaimana mungkin kamu membahas usaha orang yang kamu tidak ada dalamnya? Dia mau berusaha menghancurkan dan menutup. Selalu mengatakan, bukan urusan saya coy. Tapi opini dibangun terus-menerus, mempengaruhi orang, menghasut orang untuk memusuhi VTube. Padahal yang dihasut semua ini, atau yang berkomentar itu pada video-video yang menyerang VTube itu, adalah orang-orang dari luar semua, yang mendengarkan hasutan oleh Pak Pendeta Insinyur Chandra Teja MTH, ya, lalu memusuhi VTube. Nah, kalau saya melihatnya ini, Pak Pendeta ini parah. Harusnya itu, kalau saya, harusnya itu Pak Pendeta itu bagaimana mendukung usaha orang, apalagi sebangsa dan setanah air di masa pandemi. Nah, ini tidak berhenti-hentinya dinyinyir saat itu kan untuk PSE. Nah, sekarang apa? Seperti ini. Dia tulis judul videonya lagi, membohongi SWI lagi. VTube katanya membohongi SWI lagi. Ya.
Dan pasti isi dalamnya mulai mengarang-arang pasti. Atau mencomot-comot dari media sosial orang. Ya seperti biasa. Kenapa? Karena dia bukan orang VTube. Bukan orang VTuber. Nah, dia mengarang-arang atau membuat suatu isu propaganda. Wah, VTube membohongi SWI lagi. Nah, kalau kita membohongi SWI dalam hal ini yang dia maksudkan adalah pihak yang memutuskan untuk VTube normalisasi. Apakah mungkin kita membohongi? Membohongi ini artinya memperdaya regulator. Lah, kan regulator yang memberikan syarat untuk kita ikuti. Lalu kita ikuti semua. Disesuaikan semua aturannya. Bagaimana untuk bisa semua aturannya sama? Ini ingat gak teman-teman? Ya, beberapa startup yang juga harus beberapa kasus regulasinya harus mengikuti. Contohnya, Gojek. Aturan pemerintah ya, itu harusnya kalau Menteri Perhubungan yang untuk angkutan umum itu berplat kuning semua. Tapi sekarang Grab semua berplat hitam. Angkutan umum. Jadi gimana teman-teman? Sudah tidak sesuai aturan kalau begitu kan? Kalau kita pakai pola-pola yang dipikirkan oleh si Ubanan. Nah, sedangkan kita VTube ini, apa yang diminta oleh Pak Tongam saat itu diikuti semua. Bahkan ada permintaan belakangan, plus diikuti lagi. Kemudian ada salah, diikuti lagi, disesuaikan. Lah, sekarang setelah kita mengikuti semua, lalu ditandatangan, lalu ada orang, si Pak Pendeta Teja ini membuat suatu pernyataan-pernyataan lagi, lalu membohongi SWI. Pertanyaan saya, ketika sudah ditandatangani oleh Ketua SWI, lah siapa yang dibohongi lagi? Kan waktu ditandatangani sudah di-ACC semua. Justru sekarang saya mengajak VTuber untuk sekarang kita sudah bermain VTube nih, sudah mengikuti semua yang diminta oleh SWI, kita kawal terus. Karena yang berhak mengatakan dirugikan itu adalah member-member VTube. Ya, member-member VTube, bukan Pak Teja, bukan si Teja, bukan si Dadali, bukan si hater-hater yang dari luar, atau orang-orang yang apalah ya, kompetitor. Yang paling berhak mengatakan dirugikan itu adalah member VTube. Tapi pertanyaan saya adalah, kalau ada yang mengatakan merasa dirugikan, siapa yang paksa-paksa Anda masuk di VTube? Itu pertanyaan saya, ya. Saya ingin mengatakan sekali lagi kepada Anda semuanya, bahwa kalau VTube ini mau menipu di Indonesia, simple, jangan dipermasalahkan sekarang yang terjadi. Jangan diputar-putar, oh begini-begini VTube. Kan yang punya VTube ada di Indonesia, kantornya sekarang. Server ada di Indonesia, diikuti seperti yang Pak Tongam mau. Tinggal tanya aja. Nah, kalau misalnya masih bermaksud menipu, tidak mungkin dia mengikuti yang diminta oleh Pak Tongam. Server ada di Indonesia, harus mengikuti beberapa yang diminta, lalu itu diikuti semua, dilakukan penyesuaian. Apalagi, lalu kalau ada yang mengatakan lagi masih mau menipu, ya kenapa di ACC lalu dibuat suatu pernyataan-pernyataan lagi yang membuat opini-opini yang bagaimana di luaran. Ini menurut saya harus kita cerdas lah, ya. Harus cerdas siapapun yang melihat video ini. Termasuk si Teja, Pendeta Chandra Teja MTHHH, ya. Saya agak ketawa ya. Yang katanya lulusan IT, memang benar kan dia pernah ngomong begitu. Ya. Kalau lu bilang membohongi SWI, jangan coba menghasut lagi coy.
Apalagi lu mau bilang, ini kan Fitup sudah on. Lalu lu bilang memfasilitasi penjualan antar member. Ya memang di mana-mana usaha bisnis pasti ada untuk memfasilitasi antara transaksi. Betul, betul nggak teman-teman? Usaha apapun, kalau tidak ada untuk memfasilitasi, ada elemen untuk memfasilitasi transaksi, itu bukan usaha namanya, coy. Dulu sempat saya lihat ya di koran Tempo kalau tidak salah ya, yang nada-nada dering itu ya, zaman-zaman dulu ya. Kebetulan juga ada saya lihat namanya eh, yang juga selalu membahas YouTube sekarang ini. Saya nggak tahu apakah dia atau bukan ya, Teja ya. Nah, kan di situ kita juga ada namanya bertransaksi ketika kita mau menggunakan ring back tone saat itu ya. Kita klik, maka nanti sistem itu akan mengambil pulsa kita ketika kita sepakat. Nah, jadi usaha apapun pasti ada menu untuk memfasilitasi orang bertransaksi. Iya, untuk mempermudah orang bertransaksi. Apapun, termasuk marketplace. Marketplace memfasilitasi orang untuk bertransaksi. Kalau tidak ada transaksi, ya apa yang Anda mau harapkan? Anda jual gorengan, pasti akan ada transaksi, tetapi tidak ada elemen yang dibuat di situ. Tapi kan waktu Anda ada di pinggir jalan, berarti Anda siap menerima transaksi, bagian dari usaha. Nah itu maksud saya, ya. Jadi saya mau sampaikan kepada siapapun yang melihat video ini, semua usaha kalau lagi dibuka, ya, usaha apapun kalau kita lagi membuka usaha itu lagi berjalan, pasti menguntungkan. Entah itu jual gorengan atau apapun, entah itu untungnya sedikit atau tidak, pasti ada sedikit untungnya. Tapi kalau ditutup, ya pasti tidak menguntungkan. Orang akan rugi. Ya, karena ini harus dipikirkan semuanya. Pak Teja ini, Pak Pendeta Teja ini, MTH ini, yang juga katanya lulusan IT luar negeri Amerika, ya, yang juga katanya aktivis, yang mengatakan dari channel, yang membahas itu, yang memasang foto saya lagi pada judul videonya yang saya bahas ini, selalu mengangkat atau membuat hal-hal negatif mempengaruhi orang untuk memusuhi Fitup. Itu yang saya lihat. Padahal dia tidak ada di dalamnya. Saya tidak mengerti cara berpikir dia sampai sekarang. Mempengaruhi Pak Tongam. Saya ajak Pak Tongam mengkaji ulang. Saya nggak tahu apakah Pak Tongam benar-benar terpengaruh dengan apa yang disampaikan. Ya, saya nggak tahu. Saya cuma ngomong begini karena dia pernah saya lihat di videonya. Saya ajak Pak Tongam kalau perlu. Dan saya nggak tahu apakah Pak Tongam juga mendengarkan itu. Nah, cuma saran saya, Fitup ini memberikan solusi untuk bangsa Indonesia di masa pandemi. Coy, siapapun yang melihat. Ya. Jadi kalau ada yang mau menutup, pasti orang merasa dirugikan. Karena apa? Karena tidak ada aktivitas. Dan usaha pun kalau ditutup, pasti tidak akan untung. Ya kan? Supaya kita ngerti. Dan PSE kita sudah dapatkan, saya mau tegaskan sekali lagi buat para VTuber, PSE yang dibahas oleh si Teja ini, yang dikatakan anak ini anak ini sebabkan ulta Fitup tanpa izin PSE ya. PSE sudah didapat yang dicela saat itu. Dia mengatakan keluar ke neraka nanti ini Fitup. Nggak tahu, sekarang udah ada di neraka kan? Fitup udah ada di neraka kan? Saya nggak tahu apa maksudnya, apa yang dia sampaikan. Inilah statement Pendeta Insinyur Chandra Teja MTH lulusan IT luar negeri. Pernyataannya, bebek dungu untuk menjalankan Fitup, keluar ke neraka. DHI dungu halu idiot, hebat menggurui orang dalam dalam
menghina orang. Hebat menggurui orang dalam menghina orang. Hebat. Cerdas memang. Ya, alasan dia adalah saudara-saudara saya dikebuli bermain ponzi. Saya nggak tahu ponzi apa yang dia maksud. Nggak tahu ponzi apa yang dia maksud. Otaknya dia di ponzi melulu. Sedangkan ponzi, dia pernah mengatakan gini, Mimels, ponzi. Sekarang menang di pengadilan. Saya mau sampaikan coy bahwa sekarang ini banyak inovasi yang muncul. Jangan sedikit-sedikit otak kita ponzi muncul. Ya. Tapi kalau misalnya karena terlanjur lu sudah membahas itu mengatakan bisnis tipu-tipu dari dulu, lu pertahankan. Aduh, lebih baik ngaku aja, ngalah lah. Bertobat aja, sadari aja. Lu masih mempertahankan itu, ya? Lu mencela saya, lu melapor-laporkan DHI, sampai kapanpun video-video lama dia itu, tinggal saya angkat yang mana yang dia bahas saya saat itu. Dulu, si Teja MTHH mengatakan bahwa izin PSE dipersulit anak ini. Saya katanya. Yang sekarangnya dia bilang membohongi SW. Jadi tinggal gampang teman-teman. Entah dia mau lihat atau tidak, enggak pusing, ya. Jadi teman-teman VTuber semua yang ada melihat video saya, sekarang kita kawal VTube. Anda yang menjalankan VTube, ini adalah aplikasi yang menolong kita di masa sulit, di masa pandemi. Siapapun, semua kita sudah mengikuti apa yang diminta oleh SWI. Dan sekarang SWI harus memenuhi. Saran saya, jangan SWI bilang lagi, oh ini lagi. Kaji ulang baik-baik. Otomatis VTube ini tidak akan menguntungkan ketika di take down dan ditutup lagi. Kan yang memberi izin Kominfo, Kemendak. Ngapain ditandatangani diberi izin kalau mau di take down lagi? Pasti tidak menguntungkan kalau di take down lagi. Dan tolonglah untuk melihat permasalahan yang ada di bangsa ini. Itu loh yang DHI ingin sampaikan kepada Anda semua yang melihat video ini. Siapapun, dari Sabang sampai Merauke, ya, mengajak Anda semua untuk berpikiran cerdas. Kalau kita cerdas, seperti yang pendeta si Teja ini, salam cerdas Indonesia. Bapak Ibu subscribe dulu channel saya. Kalau kita berpikiran cerdas, jangan cuma kecerdasnya nyinyir. Lu tidak ada di dalam VTube. Lu menghasut orang untuk memusuh VTube. Lu tidak berhasil menutup VTube, membangkitkan pikiran orang untuk menghasut pikiran orang, negatif orang untuk memusuh VTube. Lalu orang mengatakan, oh VTube begini. Padahal semua orang dari luar, bukan orang menjalankan VTube. Orang cerdas tidak begitu coy. Kalau Anda cerdas, mana solusi Anda? Mana aplikasi Anda? Itu yang sering DHI minta. Ya. Jadi saya sebagai anak bangsa Indonesia, DHI, Dema Hendrik Immanuel, yang pendeta si Teja mengatakan inisial saya Dungu Halu Idiot, ya, saya masih menghargai dia kalau saya bilang si pendeta si Teja MTHH, walaupun saya agak ketawa di belakang karena saya suka cita, ya, ketika menyebut titel dia. Saya masih menghargai pakai pendeta dia. Kalau dia kan mengatakan saya Dungu Halu Idiot, DHI, siapa lagi? Kalau bukan inisial saya kan? Lah, jadi saya sebagai anak bangsa Indonesia berhak mengungkapkan pendapat dan pandangan saya di masa pandemi dan berhak mendorong kepada siapapun yang melihat video ini yang ingin berusaha untuk survive. Untuk para regulator yang ada di Indonesia, diperhatikan baik-baik. Ya, bahwa bisnis VTube menurut saya dan yang saya lihat secara akal sehat tidak ada maksud untuk menipu siapapun. Kenapa? Waktu masa kritis yang di take down oleh SWI, bukan VTube yang menutup diri. Itu pun diperjuangkan oleh manajemen untuk tetap on. Semua syarat diminta oleh SWI diikuti. VTube tidak ada maksud untuk menipu. Dia tetap pasang badan. Ya, itu yang saya lihat. Kalau dikatakan yang fasilitas penjualan, siapapun, usaha apapun pasti ada fasilitas untuk penjualan, untuk satu keuntungan. Marketplace, apapun, ada semua. Coy, VTube tidak ada memaksa member-membernya untuk
membeli. Dia hanya menyediakan platform. Ini adalah platform media sosial. Siapa yang ingin memasang iklan, membeli views untuk pasang iklan. Dia mau beli untuk pasang iklan atau beli apa? Itu hak dia, bukan hak orang yang dari luar menentukan, lalu mengatakan menipu dan menyediakan fasilitas ini. Gunakan otak. Ya, ini era modern. Saya mau beli apa ya? Baju apa sekarang? Lalu ada yang mengatakan, itu baju tidak baik. Nanti kamu ditipu penjualnya. Itu hak saya. Sama logikanya di Fitup. Yang harusnya berkoar-koar mengatakan ditipu itu paling berhak itu adalah member Fitup, adalah DHI. Karena saya ada di dalam Fitup. Saya tidak ditipu Fitup. Toh kalau VIP saya tiba-tiba hilang, ya saya tidak tertipu, merasa tertipu. Kenapa? Ya saya juga, ini bagian dari usaha. Tapi VIP saya ada sampai sekarang. Saya belum jual, kenapa? Itu hak saya. Mau jual tidak, terserah saya. Bukan si Teja, pendeta Teja yang menentukan bahwa saya ditipu atau member Fitup. Fituber jangan mau dihasut oleh pendeta si Teja MTHH lulusan IT luar negeri yang menyarankan kita untuk jual gorengan. Kalau dia disarankan kita jual gorengan, kalau kalian jual gorengan, jalan ke jalan raya, ditabrak mobil, dia yang salah kan? Menyarankan Anda untuk jual gorengan. Itu logikanya. Nah, intinya kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sepakat, tidak ada paksaan. No tipu-tipu. Sida Dali memasang foto-foto kami beberapa, lalu mengatakan ini penipu online semua. Hati-hati, Sida Dali. Kita bisa berhak mengatakan orang penipu ketika ada bukti yang kuat bahwa kita telah ditipu oleh seseorang itu. Anda mengeluarkan statement penipu tanpa ada bukti. Hati-hati. Ya. Pikirkan sebelum ngomong, Sida Dali. Kalau si Teja sih masih oke-oke. Saya lihat masih lumayan dia punya. Ya. Tetapi tetap juga saya sampaikan kepada si Teja, pendeta insinyur MTH, hati-hati. Karena kalau member yang maju, yang lu selalu bilang bebek dungu semua ini, saya nggak tahu. Ya. Jadi pesan saya untuk pendeta Teja MTHH, sadarlah. Masa segitunya Anda nyinyir Fitup? Ini usaha orang di tengah pandemi. Ya, bagaimana perasaan Anda kalau dinyinyir terus usaha lu? Lalu dijatuhkan, dicari salahnya. Bagaimana perasaan Anda? Sedangkan Fitup ini digemari oleh, nggak usahlah 17 juta setengah aja, 8 juta user. Itulah yang lu sakiti selama ini. Ya. Coy, saya ingatkan. Apa yang kita tabur, satu saat kita akan tuai. Oke coy. Semoga video ini ada yang anak-anak lu yang lihat. Dan lu bisa lihat isinya. Kamu mau ngomong apa lagi? Fitup sudah on. Ya, saat itu lu bilang ke saya bahwa penyebar hoax. Bisa jadi itulah rekayasa lu. Karena Fitup dua kubu. Kubu orang yang tidak menjalankan Fitup dan kubu orang yang menjalankan Fitup. Dan saat itu dicap misinformasi. Misinformasi artinya bisa dianggap benar oleh komunitasnya, tetapi dianggap salah orang yang tidak ada di dalam. Itulah kalian. Jadi, kalau kita sebagai anak bangsa, jangan hanya cerdasnya nyinyir, ya, menghasut orang kerjaannya. Dia juga pernah mengatakan bahwa kerjaan kami ini cocoknya katanya apa? Jadi dimanfaatkan orang. Padahal dia nggak sadar diri. Kerjaannya memfitnah orang, usaha orang. Semua aplikasi dinyinyir. Saya nggak tahu apakah semua yang dibahas itu. Tapi hampir semua yang saya lihat videonya, semua aplikasi dinyinyir. Saya nggak tahu. Ini artinya merasa paling pintar di dunia. Ya, ngeri. Mana tuh pocong? Oke teman-teman, Fituber jangan mau dihasut. Jangan dengarkan si TJ yang bukan orang Fitup. Dengarkan leader-leader Anda. Kita kawal Fitup long life. Anda yang ada di dalam Fitup. Kita kawal Fitup long life.
Anda yang join VTube hanya cari masalah, nggak usah coy. Jangan kita gabung di usaha orang hanya mau cari-cari masalah. Ya, jangan seperti si Ubanan itu yang dari dulu mencela VTube, tidak sadar-sadar diri. Seperti yang saya ulas saat ini ya, karena dia membahas video saya juga dulu saat itu. Lalu saya ulas lagi hari ini. Iya. Jadi semoga VTuber tetap semangat, jangan dengarkan apa kata penyinyir ya, yang katanya itu MTHH. Tetap fokus jalankan usaha kita VTube. Ya kalau Anda tidak suka VTube yang gak usah masuk, tinggalkan aja. VTube ini hanya untuk orang yang ingin menjalankan di era sekarang ya. Oke. Sadema memberkati Anda semua, sukses dan salam.